hari ini kita akan belajar materi terkait pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini merupakan materi ketiga dari matematika dasar. Oke, langsung saja kita coba mulai belajar tentang pertidaksamaan. Kita belajar terkait tentang pertidaksamaan. Nah, di sini kita akan mencari himpunan penyelesaian, kita akan mencari grafik, dan juga akan mencari selang dalam setiap pertidaksamaan. Nah, yang pertama, pertidaksamaan sendiri kita dalam perkuliahan kali ini kita akan coba buat menjadi dua klasifikasi. Jadi ada dua jenis klasifikasi pertidaksamaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk dasarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, bolehlah kita sebut sebagai bentuk spesial. Nah, kita akan coba bentuk dalam bentuk spesial. Nah, bentuk spesial itu apa saja? Nah, yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita hari ini adalah akan ada 3 jenis bentuk spesial pertidaksamaan. Yang pertama adalah pertidaksamaan kuadrat. Kemudian kita akan coba bahas pertidaksamaan pecahan. Dan yang terakhir, yang kedua kita akan bahas pertidaksamaan. Nah, ini agak sedikit beda. Harga mutlak. Nah, seperti itu. Nah, mengingat kembali ke konsep dasar dari pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan itu adalah lawannya dari persamaan. Jadi ada yang sama, ada yang tidak sama intinya di situ. Nah, kita akan coba bahas tentang bentuk dasarnya dulu ya. Bentuk dasarnya. Biasanya kita soalnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nomor 1, kita coba contoh. Tentukan himpunan penyelesaian biasa disebut sebagai HP. Kemudian selang dan grafik. Apa itu selang dan grafik? Sebelumnya sudah pernah dibahas dalam materi sebelum hari ini. Kita akan coba lagi diulangi dalam materi hari ini. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian selang dan grafik dari nomor 1, 3x kurang dari sama dengan 9. Penyelesaiannya gimana? Ya langsung saja, di sini kan 3x, di sini 9. Berarti sekarang gimana nih? Berarti kan masing-masing bisa nih dibagi 3 biar di sini bisa jadi x. Berarti kan bisa langsung kayak gini nih. Masing-masing bisa dibagi 3 atau dikali 1/3. Setiap ruas dibagi 3 atau setiap ruas dikali 1/3 biar nanti di sini tinggal jadi x saja. Kalau misalkan di sini kita sebut kali 1/3, yang ini juga kali 1/3. Berarti sekarang di sini tinggal x kurang dari sama dengan 9. Tata cara penulisan HP. Pak, ini sudah selesai? Sudah. Kalau bentuknya sudah dalam bentuk seperti ini, berarti dia sudah selesai. HP-nya seperti apa? Kita akan bisa sebut sebagai HP. Berarti kita di sini. Nah, tata caranya gimana? Berarti di sini x di mana x kurang dari sama dengan 9, di mana x elemen real. Selesai untuk HP. Kemudian, Pak, selangnya gimana? Selang tuh gini. Nah, ini kan nyari x-nya yang kurang dari 9. Berarti kurang dari 9 itu berarti kan paling kiri bilangan yang paling kecil adalah bilangan negatif tak hingga. Berarti gimana nulisnya dari sini? Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Negatif tak hingga sampai 9. Nah, di sini pakai kurung siku. Artinya karena di sini ada sama dengannya, maka di sini pakai kurung siku. Grafiknya seperti apa? Grafiknya jadi seperti ini. Ini grafik. Ini angka 9. Kalau kurang dari berarti dia ke kiri. Pak, di sini isi atau kosong? Karena di sini ada sama dengannya, berarti di sini isi. Nah, kurang lebih nomor 1 selesai. Sampai sini. Ini untuk soal 3x kurang dari sama dengan 9. Kita coba untuk soal selanjutnya. Kalau Pak, gimana kalau soalnya seperti ini?
2x min 5 kurang dari x tambah berapa ya? 8, 5, 7 lah. Kalau yang seperti ini gimana? Selesaikan ke dalam sampai bentuk terakhirnya seperti ini. Berarti kan kalau dari sini kita bisa pindah ruas nih, si x-nya pindah ke kiri, berarti jadi gini kan, 2x, x-nya di kanan pindah ke kiri, jadi min x kurang dari. Di sini negatif 5 pindah ke kanan, jadi plus 5 tambah 7. Kelihatan di sini? Ini x pindah ke sini jadi negatif x, ini negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Posisinya sekarang jadi gimana ya? Selesaikan. Yang x dengan x, yang bilangan dengan bilangan. Berarti sekarang 2x dikurangi x, berarti jadi berapa? Berarti kan di sini ada 2 buku, diambil 1 buku, berarti bukunya tinggal berapa? Ya tinggal 1. Berarti kalau 1 tulis aja di sini. Berarti x kurang dari 12. Kalau sudah seperti ini ya sudah selesai, tinggal kita tulis. Berarti di sini HP tulis x, di mana x kurang dari 12. Di sini tulis saja x elemen real. Nah, yang ini anggap saja sebagai template x, di mana di sini x elemen real. Kalau tidak disebutkan x itu bilangan ganjil, bilangan genap, atau bilangan asli, berarti otomatisnya dia ke dalam bilangan real. Nah, kemudian Pak, selangnya gimana sekarang? Ya tulis lagi di sini. Selangnya berarti kan kurang dari 12 tuh. Kalau kurang dari 12, sebelah kirinya sama-sama negatif tak hingga. Berarti di sini negatif tak hingga sampai 12. Nah, lihat ada perbedaan di sini. Di sini kurang dari sama dengan, kalau yang ini kurang dari saja. Berarti kalau kayak gitu bedanya gimana? Kalau kurang dari sama dengan, seperti teori kita sebelumnya belajar tentang selang, kalau kurang dari sama dengan menggunakan kurung siku, kalau kurang dari saja kita kurung seperti ini biasa. Berarti angka 12-nya di situ nggak termasuk. Kayak gitu. Kalau grafiknya gimana Pak? Grafiknya gini. Grafiknya kurang lebih sama kayak gini juga. Kan kurang dari, berarti ke sebelah kirinya angka 12. Angka 12 di sini kurang dari, berarti sebelah kiri angka 12. Pak, bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang tadi di sini ada bulat isi, karena angka 9-nya termasuk. Di sini nggak termasuk karena angka 12. Berarti sudah selesai sampai sini. Ini HP-nya, ini selangnya, ini grafiknya. Selesai nomor 2. Pak, bentuk lain ada yang lebih susah nggak? Ada. Yang lebih susahnya kurang lebih kayak gini. Ini kita coba nomor 3 nih. Kita akan coba buat di sini lah. Saya buat di sini 5x kurangi 3 lah. Nah, saya buat di sini lebih besar sama dengan. Kemudian saya di sini buat 2x. Di sini tambah 12 gitulah ya. Nah, kita sebut 12. Gimana ya selesaikan? Yang x dengan yang x, yang bilangan biasa dengan bilangan biasa. Berarti di sini kan kalau misalkan di sini kita tulis 5x, di sini 2x pindah ke kiri. Berarti yang tadinya positif sekarang jadi negatif. Min 2x lebih besar sama dengan negatif 3 pindah ke kanan, berarti jadi plus 3 tambah 12. Kemudian sekarang gimana nih? 5 buku diambil 2 buku, atau 5x diambil 2x, berarti sisanya tinggal berapa? Berarti ya sama aja sih, 5 dikurangi 2 berarti 3. X lebih besar sama dengan 3 tambah 12, 15. Nah, terus gimana nih? Ya sampai bentuknya X lah. Berarti kalau misalkan di sininya X, di sini 3, ya semuanya dikali 1/3 atau dibagi 3. Sebetulnya kalau misalkan kita buat di sini kali 1/3, ini juga 1/3, sama-sama dikali. 3 dikali 1/3 berarti kan jadinya X. Lebih besar sama dengan 15 kali 1/3, berarti di sini jadi 5. Sudah dalam bentuk seperti ini gimana ya? Sudah selesaikan dalam bentuk HP. Berarti di sini HP X, di mana template-nya kayak gini ya. X lebih besar sama dengan 5. Kemudian di sini X elemen real. Selesai untuk himpunan penyelesaian. Kalau selangnya gimana selangnya? Berarti kita buat selangnya
Kalau yang tadi ke kiri berarti kurang dari. Nah, sekarang lebih dari berarti ke sebelah kanan. Bilangan yang lebih besar dari 5 apa aja sih? Ada 6, ada 7, ada 8, dan seterusnya sampai mana? Ya sampai tahingga. Berarti di sini dari 5 sampai tahingga. Tahingga nggak mungkin kurung siku. Karena nggak ada bilangan yang pasti dari tahingga itu sendiri. Nah, masalahnya angka 5-nya kurung siku atau kurung biasa seperti ini. Ingat, kalau misalkan di sininya nggak ada tanda sama dengan, atau nggak ada garis di bawahnya, berarti kurung biasa. Kalau di sini ada garisnya, berarti di sini jadinya kurung siku. Kayak gitu. Ya, terus sekarang gimana nih grafiknya? Ya, buatlah sama grafik. Berarti sekarang grafiknya, berarti kita buat di sini, ya buatlah di sini. Angka 5 ke kanan. Sudah betul sampai sini? Oh enggak, lihat. Ini ada sama dengannya nih. Berarti jangan bolong. Kalau misalkan nggak ada sama dengannya, baru bolong. Kalau misalkan ada sama dengannya, dikasih tutup. Nah, selesai. Kurang lebih sampai sini. Ini untuk bentuk dasar. Nah, Pak, selanjutnya gimana? Berarti saya anggap di sini untuk bentuk dasar. Intinya, buatlah X dengan X, yang bilangan dengan yang bilangan. Misalkan di sini ujung-ujungnya harus sampai kayak gini. Cuma satu himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba ke bentuk spesial. Yang pertama untuk bilangan atau untuk bentuk pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat ini, yang harus dikuasai adalah menyelesaikan bentuk akar atau menyelesaikan dalam bentuk pemfaktoran. Yang pasti dicari di sini pembuat nol. Nah, sebelum ke sini, berarti salah satu yang harus kita kuasai adalah bentuk dari akar-akar persamaan kuadrat atau nilai pembuat nol dari akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan gini, saya punya soal gini. X kuadrat kurang dari 5x, kemudian kurang dari 10 kurang dari sama dengan 0. Soalnya sama, tentukan HP, selang, dan grafiknya. Gimana menyelesaikannya? Selesaikan dulu dengan bentuk persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat. Kalau misalkan ada yang lupa, saya kasih ingat lagi, persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari faktor-faktor atau untuk mencari akar-akarnya adalah rumusnya seperti ini ya. Ingatnya gini, awal kali akhir, berarti di sini AC berapa kali berapa, yang hasilnya A kali C dijumlahkan hasilnya B. Kayak gitu. Nah, di sini bakal jadi tambah, ini harus jadi X1, ini jadi X2. Pak, implementasinya gimana? Ya udah, kita coba lihat ke sini nih. Ini kan soalnya gini nih. X kuadrat minus 5X minus 10. Anggap dulu aja lah sama dengan 0. Nanti kita balik lagi ke soalnya. Nah, setelah itu kita cek gimana nih? Saya mau nanya, ini A-nya angka berapa? Kalau nggak ditulis dalam suatu persamaan, kalau yang nggak ditulis di sampingnya suatu variabel atau suatu variabel, bukan satu koefisien, berarti di sini koefisiennya hasilnya 1. Berarti di sini A-nya berapa? Berarti di sini nilai A-nya 1, nilai B-nya minus 5, ini B, ini C. Berarti A di sini sama dengan 1, B sama dengan minus 5, C sama dengan minus 10. Untuk yang lupa ya, kalau udah ingat ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi sekarang gimana nih? A dikali C, berarti A-nya 1 dikali minus 10. Berarti di sini minus 10 berapa kali berapa, dijumlahkan hasilnya minus 5 nih. Ada nggak bilangannya? Kayaknya nggak ada sih ya. Kalau misalkan 10 itu kan 5 kali 2. Oh, berarti saya salah soal di sini. Berarti bukan minus. Oh enggak, betul. Sorry, salah. Ini minus 5. Ini saya buat jadi plus lah. Buat jadi plus juga. Nah, ini kan gampang kalau gini ya. Nah, sorry tadi angkanya agak salah sedikit. Berarti kan kalau gampang di sini bisa jadi negatif 5 dikali negatif 2
Oh, salah juga sih, negatif 5, negatif 2 harusnya jadi negatif 7. Berarti di sini soalnya juga jadi 7. Nah, salah dong. Apa-apa lah ya. Nah, di sini jadi negatif 7 soalnya. Nah, gitu. Nah, ini jadi X1, ini jadi X2. Oh, hubungannya sama pertidaksamaan gimana? Oke, kita coba faktorkan ya. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini adalah salah satunya dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi, soalnya tadi kita balik lagi ke soal X kuadrat minus 7X tambah 10 kurang dari sama dengan 0. Faktornya apa nih? Minus 5 sama minus 2. Berarti di sini kita tulis X minus 5, X minus 2 kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini gimana? Cari pembuat 0. Pembuat 0-nya berapa saja sih di sini? Pembuat 0-nya di sini adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 2. Setelah itu gimana sekarang di sini? Buatlah garis bilangan. Buat garis bilangan seperti apa? Garis bilangan. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 5. Karena di sini ada tanda sama dengan, kita buat di sini isi. Nah, di sini isi, di sini juga isi. Nah, ingat cara simpel, cara misalkan. Kalau di depannya positif, ini sebetulnya uji ya. Di sini ada angka 0 sebelah mana sih? Di sini kan ada angka 2, ada 3, ada 4, di sini ada 5. Di sini ada 6, sebelah kirinya angka 2, anggap aja di sini ada angka 1, ada angka 0. Cara paling gampang masukin ada angka 0. Angka 0 masuk ke sini. 0 dikurangi 0 tambah 10. 0 itu maksudnya gimana sih? 0 kuadrat, X-nya sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0 ditambah 10. Berarti kan di sini positif. Berarti kita buat di sini yang paling gampang. Kalau depannya positif sudah pasti di sini positif, negatif, positif. Setelah itu gimana? Berarti sekarang yang dicari itu yang kurang dari sama dengan 0 atau yang lebih dari sama dengan 0. Kita lihat soalnya kan di sini kurang dari. Kalau yang kurang dari 0 itu positif atau negatif? Kalau kurang dari 0 itu kan berarti negatif nih. Kalau negatif kita buat di sini. Nah, berarti sekarang HP-nya yang mana? Yang inilah. Berarti sekarang kita menemukan HP di sini. Nah, dengan menemukan HP di sini kita tulis berarti HP-nya seperti apa sekarang? Berarti sekarang kita nulis HP-nya. Berarti gimana? X di mana? Di sini kan 2 dan 5 ya. Tulis aja di sini. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Di sini X elemen real. Nah, kayak gitu. Pak dari mana ya? Kan di sini X-nya diupdate antara 2 sampai 5. Berarti di sini 2, 5. Kayak gitu. Nah, setelah itu gimana Pak? Selangnya? Ya selangnya kita buat aja. Berarti kita selang. Gambar ulang aja ini. Berarti jadinya gini. Kacamata hitam. Maaf salah. Ini bukan selang ya. Ini jadinya grafik. Nah, selangnya kayak gini. Kalau selangnya berarti kan dari 2 sampai 5 nih. Berarti kita buat di sini angka 2 sampai 5. Kalau grafik baru yang tadi. Grafiknya kacamata hitam. Ini 2, ini 5. Selesai sampai sini. Jadi HP-nya antara 2 sampai 5, selangnya 2 juga sampai 5. Pak, cara membuktikan dia benar atau salah gimana? Apakah betul antara bilangan 2 sampai 5 itu ketika dimasukin ke sini hasilnya bakal kurang dari sama dengan 0? Ya coba aja masukin, kita coba uji nih. Angka bilangan 2 sampai 5 yang paling gampang angka berapa sih? Yang ketiga lah kita coba ya. Masukkan angka 3 ke sini. Kita coba uji nih. Uji X sama dengan 3 ke X kuadrat minus 7X tambah 10. Apakah kurang dari sama dengan 0? Kita cek. 3 kuadrat berapa sih? 3 kuadrat berarti kan gantinya X nya jadi 3 ya. Tambah 10. 3 kuadrat 9 dikurangi 21 tambah 10. Berapa sih jadinya? Jadi minus 2 ya. Minus 2 itu apakah kurang dari sama dengan 0? Ya iyalah, jelas kan negatif. Berarti apa yang sudah kita kerjakan hasilnya sudah betul. Gampang kalau kita mengerjakan pertidaksamaan. Kalau misalkan hasilnya salah, berarti penghitungnya salah. Kayak gitu. Oke, satu lagi kita coba ya bentuk pertidaksamaan.
Gimana kalau soalnya itu kan kurang dari sama dengan ya. Nah, kalau soalnya lebih dari gimana nih? Saya punya soal gini lah. X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Saya buat 15 semuanya. Kemudian di sini lebih besar dari 0. Langkah pertama gimana? Ingat rumus ini. Kalau kita punya pertidaksamaan bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c, pakai rumus ini. Nah, di sini. Berarti sekarang di sini gimana? A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 15. Rumusnya AC kali berapa dijumlahkan hasilnya harus B. Berarti sekarang gimana nih? A kali C berapa? Berarti 15 berapa kali berapa dijumlahkan hasilnya harus 8. Berapa kali berapa? 15, hasilnya bakal 8. Ya hitung-hitung aja, dicoba-coba aja dulu. 15 itu kan berapa kali berapa sih? 1 kali 15, hasilnya nggak akan mungkin 8. 2 nggak bisa. Ya, coba kalau 3, berarti kan 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali 5. Betul kan? 3 kali 5 sama dengan 15, 3 tambah 5 sama dengan 8. Berarti kalau kita menyelesaikan pertidaksamaan ini, berarti kita buat kayak gini aja. X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 lebih besar dari 0, berarti sekarang jadi gimana nih? Kalau tadi di sini dua-duanya negatif, kita tulis negatif di sini. Kalau sekarang di sini berarti X tambah 3 dikalikan X tambah 5 lebih besar dari 0. Nah, cari pembuat 0 berarti sebaliknya. Kalau tadi di sini X minus 5 jadi sama dengan 5, X minus 2 jadi sama dengan 2, karena kita kan ingin cari kebalikannya nih. Berarti sekarang di sini X sama dengan minus 3 atau X sama dengan minus 5. Setelah itu gimana? Kita tutup ke sini. Set. Ini minus 3, minus 5. Minus 3 duluan atau minus 5 duluan? Yang paling kecil dari minus 3 dan minus 5 bukan minus 3. Berarti kita tulis di sini adalah minus 5. Ini di sini minus 3. 0 ada di mana? Minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. 0 kan ada di sini. Uji coba titik 0. Masukin ke sini. 0 tambah 0 positif. Ingat sifat yang tadi, kalau depannya positif, berarti di sini kita pasti bakal positif, negatif, positif. Yang kita cari yang sebetulnya yang lebih besar dari 0 apa yang kurang dari 0? Soalnya lihat, oh di sini lebih besar nih. Ini kan artinya lebih besar. Kalau lebih besar dari 0 berarti cari yang positif, cari yang negatif. Kalau lebih besar dari 0 berarti cari yang positif. Berarti di sini ke sini nih. Tek. Ini juga ke sini, tak. Berarti kalau seperti ini, kayak gini, tak, tak, tak. Ini yang kita arsir. Nah, selesai sampai sini? Belum, kan yang dicari himpunan penyelesaian, selang, dan grafik. Berarti di sini kita coba, HP-nya apa di sini? HP, pasti awalnya X di mana? Ini template ya, harus ada X di mana, dan di sini ada X elemen real. Kalau di sini artinya apa nih? Berarti X-nya kurang dari minus 5. Berarti di sini X kurang dari sama dengan minus 5. Kurang dari saja ya, karena soalnya juga kurang dari nih. Atau berarti di sini kita tulis kayak gini nih. Nah, gabung. Terus gimana di sini? X lebih besar dari minus 3. X elemen real. Nah, kayak gini. Kalau selangnya gimana? Kita tulis selang. Gabung kayak yang tadi. Kalau di situ tadi X lebih besar sama dengan itu ke kanan, kalau X kurang dari sama dengan itu ke kiri, ini juga sama berarti. Negatif tak hingga sampai minus 5, gabung, minus 3 sampai tak hingga. Kayak gitu. Grafiknya gimana? Grafiknya gini. Grafik berarti gimana sekarang? Ya buatlah 2, di sini minus 5 ke kiri, di sini minus 3 ke kanan. Diisi atau tidak bulatannya? Karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti ya nggak usah diisi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau mau dicatat, catat dulu, di pause dulu aja. Oke, selanjutnya adalah dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat. Kalau depannya ada angkanya, ini ada segi berbeda nih. Kayak gimana Pak? Contohnya gini nih. Ada 2x kuadrat. Terus di sininya ditambah 5x. Kemudian ditambah 3.
lebih besar dari 0. Bahkan sama aja, tinggal difaktorkan betul, cuma cara memfaktorkannya ada sedikit berbeda. Beda gimana? Kalau tadi kan di sini angkanya 1, nah di sini angkanya ada 2. Nah, rumusnya gimana? Masih sama kok rumusnya. Anggap aja di sini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Masih sama kok. Rumusnya gimana, Pak? Sama saja rumusnya. AC kali dijumlahkan hasilnya jadi B. Rumusnya masih sama, masih dengan kayak gini nih. Ini masih sakti nih rumus ini nih. Nah, ini masih kepake nih. Nah, yang ini nanti akan jadi X1, di sini akan jadi X2. Masalahnya ada sedikit yang berbeda di mana? Di sini di A-nya. Sebetulnya yang tadi juga sama saja sih. Kalau tadi A-nya kan 1, jadi semuanya dibagi 1. Kalau ada bentuk kayak gini, rumusnya gimana? Yang pertama, tulis 2, kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup lebih besar dari 0. Kemudian, tuliskan X, tuliskan X. Saya tahu sih pasti ada beberapa cara yang misalkan langsung di sini 2X, di sini X. Ada yang cara seperti itu, tapi kalau di sini koinnya sama saya, kayak gini aja dulu, nurut dulu. Nah, setelah itu gimana? Karena di sini angka 2, pastikan di sini ditulis per 2. Per 2. Kalau di sini angka 5, per 5, per 5. Angka 7, per 7, per 7. Padahal di sini diisi apa sebentar? Rumusnya, kita pakai rumusnya. ACB. AC itu berarti gini mas sekarang. A-nya 2, C-nya 3, kan sama nih. Ini A-nya jadi 2, B-nya jadi 5, C-nya jadi 3. Berarti sekarang gimana di sini? A kali C, A-nya 2, C-nya 3. Berarti 2 kali 3 sekarang jadi berapa di sini? Berarti kalau turunkan rumus ke sini, ini sekarang jadinya 6 itu berapa kali berapa yang dijumlahkan hasilnya jadi 5. 6 itu kan 1 kali 6. Jumlahnya nggak 5. Kalau 6 kurangi 1 sih 5. Tapi masalahnya di sini positif. Kalau positif berarti harus sama tanda positif-positif atau negatif-negatif. Berarti sekarang gimana nih? Kan bisa nih 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 tambah 3 sama dengan 5. Selesai sampai sini. Berarti sekarang gimana nih? Yang ini jadi X1, ini jadi X2. Berarti sekarang gimana? Ya tulis di sini sekarang. Tambah 2 tambah 3. Ini kan plus 2 plus 3. Setelah itu gimana? Ya lanjutkan. Berarti sekarang jadinya 2 dikali X tambah 2 per 2 kan 1. X tambah 3 per 2 lebih besar dari 0. Setelah itu gimana? Ya selesaikan sama kayak tadi. Berarti sekarang di sini kita dapat X sama dengan min 1 atau X sama dengan minus 3 per 2. Udah dapat ini gimana? Ya garis bilangan lagi. Garis bilangan itu sangat bermanfaat. Sebelah kiri berarti yang mana? Yang minus 1 ada minus 3 per 2. Minus 3 per 2 sama minus 1 lebih besar mana? Minusnya lebih besar minus 1 lah. Ini kan hutang 1, ini hutang 1,5. Berarti taruh di sini minus 3 per 2, taruh di sini minus 1. 0 ada di mana? 0 ada di sini pasti. Kan negatif, 0 pasti kan di sini. Masukin 0 ke sini. 0 positif. Gampangnya sih gimana? Kan depannya positif, udah pastilah. Positif, negatif, positif. Nah, sekarang yang dicari gimana? Yang positif atau yang negatif? Yang dicari di sini kan lebih besar dari 0, berarti cari yang positif. Jadi sini kita tambah ke sini 1 positif, positif. Gimana sekarang? Arsir? Berarti dari sini kita dapat HP templatenya X di mana negatif 3 per 2 ke kiri berarti artinya kurang dari. Berarti X kurang dari sama dengan atau kurang dari biasa. Karena soal utamanya kayak gini, nggak ada sama dengannya. Berarti di sini kurang dari minus 3 per 2 atau X lebih besar dari minus 1. X elemen real. Ini untuk HP. Untuk selang sama dengan yang tadi. Berarti dari sini
negatif tak hingga sampai negatif 3/2, kurungnya kurung biasa bukan kurung siku karena nggak ada sama dengannya, gabung negatif 1 sampai tak hingga. Grafiknya gimana di sini? Grafiknya kayak gini. Jadi grafiknya sekarang ke kiri dari negatif 3/2, yang ini ke kanan dari negatif 1. Selesai bentuk soal. Jadi bentuk soal ketidaksamaan tuh ada yang bentuk soalnya ada angka selain dari 1. Rumusnya kayak gini. Jadi template-nya di sini A, di sini A. Kayak gitu. Jadi kalau kita buat rumusnya, ini kita bisa sebutkan kalau misalkan bentuknya kayak gini, berarti rumusnya gimana? A, di sini X, di sini X, ini sama dengan 0, di sininya harus sama dengan per A, sama dengan per A. Baru di sininya plus X1, di sini plus X2. Dapatlah satu rumus, lanjutannya yang ini. Nah, gitu. Oke, ini untuk bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang bentuk terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah bentuk pertidaksamaan pecahan. Nanti soal latihan akan saya share dalam Google Classroom. Nanti akan dicek, biar makin sering latihan, biar makin bisa. Ada 4 prinsip dasar dalam menyelesaikan bentuk soal pertidaksamaan pecahan. 4 langkah yang saya kira ini pasti bakal sangat berguna, bermanfaat untuk menyelesaikan soal ini. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Langkah pertama adalah buat ruas kanan. Ruas kanan tuh gimana? Yang sebelah kanan, jadi 0 atau angka 0. Setelah itu sederhanakan pecahan. Sederhanakan pecahan tuh gimana? Ya bisa dengan berbagai rumus lah. Intinya dibuat sangat sederhana ke dalam bentuk paling sederhana. Setelah itu gimana? Cari faktor atau pembuat 0. Kalau sudah sederhana. Pak bingung Pak, ya nggak apa-apa, nanti kita coba dulu. Setelah itu cari faktor atau pembuat 0. Faktor tuh yang kayak gini nih, X tambah 1 berarti faktornya X sama dengan minus 1. Ini faktor, udah bentuk sederhana. Yang terakhir adalah buat garis bilangan. Pak contoh Pak? Ya siap, habis ini kita contoh ya. Contohnya gimana ya? Saya sambil mikir nih, mudah-mudahan dapat angka yang bagus. Kalau nggak dapat angka yang bagus ya bagus-bagusin aja ya. Nah kita coba contoh angkanya, kita buat sinilah. Bentuk pecahan ya, kita coba bentuk soalnya di sini X min 1 kali ya, per di sini X lebih besar sama dengan di sini X tambah gitu ya, atau kurang ya, X kurang lah, X kurang 3 per di sini X tambah 5. Nah, kita coba gini ya. Mudah-mudahan sih angkanya bagus, atau X kurang 3 boleh lah. Nah, setelah ini gimana langkah pertama? Buat ruas kanan jadi 0. Berarti pindah ruas dong, dari kanan ke kiri. Pindah ruas ke kanan ke kiri mah gampang, tinggal jadi negatif. Berarti sekarang jadi gini kan? X min 1 per X kurangi X min 3 per X tambah 5 lebih besar dari 0. Hore, beres. Ruas pertama selesai, kanannya jadi 0. Pak, sudah sampai sini? Sudah. Ya lanjutannya gimana ya? Sederhanakan. Sederhanakan itu gimana? Masih ingat bentuk pecahannya kayak gini nih. Kalau kita misalkan ada soal, ada A per B ditambah C per D. Nah, gampangnya kan jadi gini ya. AD min BC atau AD tambah BC, kalau di sini plus, per BD. Kalau misalkan di sininya minus, ya jadilah minus. Ini salah satu bentuk dalam menyederhanakan satu pecahan campuran yang nggak tahu angkanya berapa. Ya gampangnya mah kali silang.
AD kali silang kan, BC kali silang kali BD gitu. Jadi ini kali ini per ini, selesai. Nah berarti sekarang gimana nih ya kali silang nih? Ini kali ini berarti sekarang jadinya X min 1 dikalikan X plus 5. Karena kurang berarti jadi kurang, X dikali X min 3 per sini. Pernya berapa di sini? X dikali X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Pak, sudah sederhana belum? Belum. Sederhana itu sudah yang nggak bisa diapa-apain lagi. Ini mah masih bisa dikali-kalikan karena ujung-ujungnya nanti biar bisa difaktorkan. Kalikan. Kalau misalkan dulu sih ingatnya saya bilangnya kali kepiting atau kali pelangi. Gimana kali pelangi itu? Ini kali ini, terus ini kali ini. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ini mirip kepiting atau mirip pelangi saya nggak tahu. Ini juga sama nih. Ini ke sini, ini ke sini. Kalau yang bawah nggak usah. Pak, kenapa yang bawah nggak usah? Karena ujung-ujungnya biar nanti di sini cari faktor. Di sini ada penghubungnya, kurangi. Nah, berarti sekarang gimana nih? Selesaikan. X kali X, X kuadrat ya. X kali 5, berarti plus 5X. Min 1 kali X, min X. Kemudian di sini, min 1 kali 5, minus 5. Betul? Dikurangi, kurung buka. X kali X, X kuadrat. X kali minus 3, minus 3X. Per bawahnya tetap tulis X dikali X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Buka dulu tanda kurungnya. X kuadrat ditambah 5X kurangi X berarti kan 4X ya. Dikurangi 5 dikurangi X kuadrat min jadi plus ya, plus 3X. Malah tadi saya berharapnya dikurangi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Atau nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu ya. Ini per di sini X dikali X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Ini kan X kuadrat dikurangi X kuadrat hilang ya. Berarti sekarang di sini ini habis nih, habis. Yang ada sekarang 4X tambah 3X, berarti jadinya 7X dikurangi 5 per X dikali X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Ini udah dalam bentuk paling sederhana. Berarti tahap pertama selesai, tahap kedua selesai. Ini sudah beres, ini sudah beres. Tahap terakhir, cari faktor atau pembuat 0. Berarti gimana cari faktor atau pembuat 0 itu? Berarti di sini kita buat di sini akan jadi berapa kalau 0, di sini berapa, di sini berapa. Berarti gimana? Kita buat aja di sini. 7X kurangi 5 sama dengan 0. Berarti di sini kan 7X sama dengan 5. Berarti di sini X sama dengan 5 per 7. Maksudnya cari faktor pembuat 0 itu angka berapa yang membuat dia menjadi 0. Kenapa dicari pembuat 0-nya? Karena batas nilai positif dan negatif itu adalah angka 0. Makanya kita cari pembuat 0-nya. Berarti kita dapat nih X-nya sama dengan 5 per 7. Kemudian satu tiap balik. X sama dengan 0 udah jelas ya karena nggak ada temennya lagi. Yang bawahnya X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 5. Setelah itu gimana? Cari faktor atau pembuat 0. Selesai sampai sini. Berarti kita punya pembuat 0-nya X sama dengan 5 per 7, X sama dengan 0, sama X sama dengan minus 5. Setelah itu gimana? Buat garis bilangannya, buatlah garis full garis gini. Isinya angka berapa ya? Yang paling kiri berarti di sini ada berapa nih? Ada minus 5, kemudian ada angka 0, sama ada angka 5 per 7. Nah, sekarang gimana? Cari perwakilan angka sebelah sini. Berarti kita punya daerah nih. Ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, sama daerah 4. Nah, tentukan daerah sini mana yang positif, mana yang negatif. Yang dicari di sini kan lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar sama dengan 0, berarti cari yang positif. Nah, sekarang gimana? Masukin untuk daerah 1. Kita ambil sembarang angka yang sebelah kirinya negatif 5. Berarti kan ada negatif 6 lah. Kita masukkan X sama dengan minus 6. Substitusikan,
ke 7x minus 5 per minus 6 atau x dikali x tambah 5. Masukin jadi berapa di sini? 7 dikali minus 6 minus 5 per minus 6 dikali minus 6 tambah 5. Sebenarnya sih bisa langsung ketebak. Ini atasnya negatif ya, pasti ya, gede nih. Ini pasti atasnya negatif. 7 kali minus 6 aja udah minus 42. Minus 42 kurangi minus 5, dikurangi 5 udah jadi minus 47. Ini minus 6 kali minus 6, positif 36. Atau minus 6 ditambah 5 kan negatif 1. Negatif 1 dikali 6, 6. Pasti hasilnya gimana? Negatif per positif. Berarti hasilnya negatif per positif, negatif. Berarti di sini hasilnya negatif. Angka di sini yang paling gampang berapa sih untuk daerah 2? Kita cari untuk daerah 2. Paling gampang sih di sini kayaknya angka negatif 1 ya. X sama dengan negatif 1. Substitusikan di sini. Berarti yang atas gimana? Berarti di sini 7 kali minus 1 kurangi 5 per min 1 dikali min 1 tambah 5. Gampang sih. Minus 7 berarti di sini negatif 12. Ini berarti kan 4, berarti negatif juga nih. Berarti sama dengan positif. Berarti di sini hasilnya bakal positif. Masukkan angka di sini, kayaknya sih bakal negatif. Di sini kan ada angka 1 ya. Plus 3 untuk X sama dengan 1. Disubstitusikan di sini. 7 kali 1 dikurangi 5 per negatif 1. Oh, bukan negatif 1. 1 kali 1 tambah 5. Wah, ternyata di sini 7 kali 1, 7 kurangi 5, 2. 1 tambah 5, 6. 6 kali 1, 6. 2 per 6, berarti kan positif. Berarti di sini hasilnya positif. Di sini sih kayaknya negatif. Daerah sini angka berapa sih lebih dari 5 per 7? Lebih dari 5 per 7 itu, oh salah berarti salah itu. Ini daerah 4 ya, angka 1. Maaf, salah nih. Lebih dari 5 per 7 itu kan angka 7 per 7, 7 per 1 kan ada angka 1 ya. Berarti di sini daerah 4 nih. Kalau ini positif, berarti sekarang kita coba. Di sini berarti kan ada setengah nih. Daerah 3 ya. Berarti di sini ada X sama dengan setengah. Substitusi berarti 7 kali setengah dikurang 5 per setengah dikalikan setengah tambah 5. Negatif ini. 7 kali setengah kan 3 setengah ya. 3 setengah kurang 5 negatif 3 per 2. Per depan bawahnya positif, berarti di sini negatif. Betul, berarti di sini negatif nih. Nah, yang dicari sekarang yang mana? Lebih besar sama dengan 0. Berarti lebih besar dari 0. Berarti cari yang positif. Ini positif, ini positif. Nah, sekarang kalau batas bawah itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau batas atas boleh, berarti di sini dikasih tanda isi. Oke, berarti dari ini semua, ini karena penuh ya, kita coba ke sini nih. Dari soal itu semua, kita arsir di sini ya. Nah, dari situ semua, kita arsir. Berarti kita dapat HP sama X, di mana itu berarti dari negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Atau di sininya X lebih besar, oh nggak pakai sama dengan ya, karena nggak ada titiknya, lebih besar sama dengan 5 per 7. Kemudian X elemen real. Kemudian kita cari selangnya. Ini agak panjang sih emang. Berarti selangnya gimana di sini? Selangnya berarti ada 2. Yang pertama negatif 5 sampai 0 gabung tanda siku 5 per 7 sampai tak hingga. Kemudian grafiknya kita buat di sini kacamata bolong negatif 5 sampai 0, kemudian isi ke kanan dari 5 per 7. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Selebihnya detailnya akan ada di Google Classroom, tugasnya juga akan ada di Google Classroom. Sekian pertemuan hari ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau di video conference selanjutnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.